Ya pemirsa, kembali lagi dalam MVB Indonesia Doing Good is Good for Business. Anggota MVB berikutnya adalah Panorama Tours Indonesia. Panorama Tours Indonesia merupakan perusahaan manajemen perjalanan dan wisata yang menjadi salah satu pemimpin pasar di Indonesia. Bagaimana perusahaan ini menerapkan konsep bisnis yang berkelanjutan? Telah hadir bersama saya VP Brand and Communication PT Panorama Tours Indonesia, Ahmad Bangun Sadewa. Pak Sadewa, kita tahu, masyarakat tahu, saya juga suka traveling. Nah, ini dengan traveling, dengan banyaknya hobi masyarakat atau kegemaran masyarakat traveling, apakah ini jadi salah satu keuntungan bagi perusahaan tours atau perusahaan wisata seperti ini? Ya, saya rasa dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia lebih baik sekarang, middle class juga bertumbuh di Indonesia. Akhirnya traveling ini menjadi bagian daripada lifestyle. Tapi bukan sekedar lifestyle, akhirnya menjadi kebutuhan. Karena kita lihat dalam setahun aja kita ada liburan, ada libur anak sekolah, lalu ada libur lebaran, libur akhir tahun, cuti bersama, ada long weekend. Jadi ini menjadi keuntungan bagi kami. Lalu untuk menjaga, ini pasarnya sudah ada, tapi untuk menjaga sustainability atau keberlanjutan perusahaan wisata seperti ini, ditambah lagi mungkin ini Panorama Tours Indonesia memang sebagai yang salah satu yang terbesar juga, tapi kompetitor juga banyak di bidang usaha wisata seperti ini. Apa yang sudah dilakukan sejauh ini untuk menjaga keberlanjutan yang ada? Ya, mungkin dari sisi sustainability kita melihat ada dua aspek ya. Jadi dari sisi komersial kita harus melihat market behavior saat ini. Artinya kita harus mengembangkan sesuatu yang relevan terhadap pasar. Apakah itu melalui penguatan di sisi teknologi, kita melakukan pengembangan di e-commerce, kita memiliki mobile apps yang dapat memberikan kebutuhan masyarakat untuk liburan, tidak hanya menjual tiket, tapi juga kita menjual grup tour, grup tour, lalu juga akomodasi. Itu sustainability dari sisi komersial. Namun juga ada sustainability dari sisi sosial juga, di mana kami juga mengembangkan desa wisata untuk menjadi kolaborasi, menjadi cara berkolaborasi dengan local community di satu daerah di Indonesia. Ya. Anda melihat dengan adanya CSR menyentuh masyarakat secara langsung seperti tadi melakukan desa wisata. Betul. Ini bisa salah satu bentuk usaha yang sangat dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk hal tersebut. Ya, karena kita lihat dari sisi wisata, masyarakat lokal juga punya hak untuk mendapatkan keuntungan dari pariwisata ya, dengan tamu yang datang ke daerah mereka. Mereka jangan cuma jadi penonton gitu loh. Jadi mereka harus mampu menerima tamu-tamu yang kita punya, tamu-tamu yang kita deliver gitu ya, untuk bisa mereka juga ikut serta mengembangkan potensi desa mereka. Dari sisi mungkin mereka punya kerajinan batik, tenunan, atau belajar gamelan tamu-tamunya gitu. Ini yang kita kembangkan, dan ini menjadi produk juga bagi kami pada akhirnya. Jadi selain daripada kegiatan sosial, tapi ini juga jadi produk bagi kami. Lalu untuk brand PT Panorama Tours Indonesia, mungkin masyarakat tahunya jika wisata itu berkaitan dengan mungkin tiket dan akomodasi. Ada hal lain yang perlu konsumen, khususnya mereka yang gemar untuk traveling, apa yang bisa diperkenalkan oleh PT Panorama Tours Indonesia ini? Ya, jadi kita memiliki filosofi untuk selalu memberikan pengalaman kepada masyarakat, kepada pelanggan kami. Juga memberikan arti bagaimana masyarakat, pelanggan kita juga bisa tersenyum menikmati pengalaman liburan mereka, mau liburan mau di luar negeri atau di dalam Indonesia. Itu yang menjadi brand mission kita sebetulnya, untuk memberikan pengalaman hidup dan membuat mereka senyum dengan pengalaman hidup mereka karena mereka puas. Dari pengalaman itu mungkin bisa ada timbul keinginan atau brand awareness terhadap suatu produk yang ditawarkan. Seperti itu. Nah, pandangan Anda mewakili dari PT Panorama Tours Indonesia terhadap pelayanan yang sudah diberikan kepada konsumen, istilah pembeli adalah raja, seperti itu. Apa yang ingin ditanamkan lewat perusahaan ini untuk terus melayani konsumen yang lebih baik? Ya, saya pikir dari semua bisnis sektor, khususnya yang jasa ya, bicara semua customer is the king gitu. Cuma kita lihat juga
market berkembang. Customer tidak lagi ada yang mau di-treat as a king, mereka mau di-treat as a friend. Ini supaya ada engagement dengan antara brand dan pelanggan. Jadi kita juga harus relevan dengan konsep bahwa pelanggan ingin dijadikan kayak temen segala macam. Ditambah lagi karakteristik dari konsumen untuk bidang wisata ini macam-macam. Ada yang mungkin mau di-treat secara mungkin backpacker atau di-treat secara yang jadi ada luxury segmen, seperti itu. Betul, ada segmen yang backpackers, ada yang premium, ada yang jalan-jalan sukanya dengan keluarga, ada yang suka dengan teman-teman atau sendiri bahkan gitu. Ini yang kita treat berdasarkan produk apa sih yang bagi backpacker suka, produk apa yang family suka, atau produk apa yang dengan grup suka. Akhirnya kita membuat produk-produk berdasarkan tim, berdasarkan tematik, by experience. Oke, kembali lagi by experience karena kita tahu pengalaman adalah guru yang berharga. Dari situ kita bisa melihat konsumen, bisa mengukur kepuasan konsumen dari pengalaman yang ditawarkan, dari produk yang Anda tawarkan. Betul. Baik, terima kasih Pak Sadewa untuk bergabung bersama kami. Terima kasih. Dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam MVB Indonesia Doing Good is Good for Business. Saksikan episode selanjutnya dengan para narasumber dari perusahaan anggota MVB Indonesia 2016 lainnya. Saya Cakri Miller, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.